Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kalau kita memperhatikan dunia, demikian juga kehidupan sekitar kita kayaknya morat-marit, kelam kabut, penuh dengan kegelapan, tidak ada harapan. Kalau kita melihat dengan pandangan duniawi, sepertinya kehidupan kita itu betul-betul sulit, gelap, pokoknya hampir seperti tidak ada harapan saja. Demikian pula yang diceritakan dalam kitab Injil Matius yang kita dengar hari ini, kegelapan seperti menguasai. Kitab Injil hari ini dibuka dengan kalimat Yohanes Pembaptis ditangkap. Yohanes Pembaptis itu karya Allah, Yohanes Pembaptis pembawa kebaikan. Kalau pembawa kebaikan ditangkap berarti kebaikan seperti tampaknya kalah, kebaikan terhenti, karya Allah dihambat, karya Allah terbelenggu. Kalimat lanjutannya belum cukup kalimat pertama, lanjutannya setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir. Awalnya Tuhan Yesus ada di wilayah Yudea di selatan bersama dengan Yohanes Pembaptis ketika dibaptis, tapi kemudian karena Yohanes ditangkap, Yesus menyingkir ke wilayah utara. Makin lagi gelap rasanya, sudah Yohanesnya ditangkap, Yesusnya menyingkir. Tapi kalimat-kalimat hampir terakhir, saudara-saudari, dikatakan kemudian Yesus muncul di Kapernaum memberikan suatu warta. Jadi yang gelap itu kemudian tampaknya gelap, tampaknya kelam, tapi muncul suatu terang. Sebagaimana telah dinubuatkan dalam firman pertama kitab Nabi Yesaya, yaitu yang memberikan suatu keterangan kepada kita bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang. Demikian juga diulangi dan ditegaskan dalam kitab Mazmur, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Diulangi dan ditegaskan dalam kitab Injil. Maka saudara-saudari, hari ini kita mendapatkan semacam kesimpulan kecil. Dunia ini, kehidupan kita, kalau dipandang dengan kacamata manusiawi, kacamata duniawi seringkali tampak morat-marit dan gelap. Tapi kalau dipandang dalam kacamata iman, selalu ada terang yang terbit di tengah kegelapan. Maka saudara-saudari, hendaknya kita ini tidak hanya memandang dunia dan kehidupan kita dengan pandangan manusiawi saja, tapi memandang dengan pandangan dan kacamata iman. Syaratnya untuk dapat memandang dunia dan kehidupan ini dengan kacamata iman, kalimat terakhir dari Injil hari ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya apa? Bertobat kalau dijelaskan pakai bahasa teologi ya ruwetlah. Tapi bahasa Jepang jelas dan gampang saja. Bertobatlah itu putar balik. Kalau bahasa sekarang U-turn. Jadi bertobat itu berkaitan dengan urusan kemelesetan dalam hidup, berkaitan dengan dosa. Dosa itu sesuatu yang meleset. Maka kalau merasakan hari-hari ini ada sesuatu yang sudah meleset dari hidupku, segera U-turn, putar balik. Karena itu maksudnya adalah pertobatan. Contohnya meleset umpamanya adalah seorang bapak keluarga, seorang suami dan seorang ayah, tugasnya melindungi dan menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Itu yang sebagaimana seharusnya. Tapi kalau ada seorang bapak yang kerjaannya cuma mabuk, melulu, nggak pernah kerja, nggak menafkahi, mukuli istri dan anaknya, ini meleset, segera putar balik. Contoh yang baru saja saya sampaikan bukan berasal dari paroki ini, tidak ada di paroki ini. Ini contoh dari paroki tetangga sebelah. Paroki ini tidak ada. Contoh yang kedua, istri umpamanya. Seorang istri, seorang ibu, tugasnya mendidik, membesarkan, mengarahkan anak-anaknya pada nilai-nilai kehidupan yang baik. Tapi kalau seorang istri, seorang ibu, waktunya habis untuk hal-hal yang tidak terlalu berguna, setiap hari cuma kumpulan gosip, melulu, drakor, dracin gitu ya, habis waktunya, itu meleset, segera putar balik. Sekali lagi ini contoh bukan dari paroki ini, bahkan bukan dari negara ini, negara luar, negara lain. Contoh ketiga supaya adil, Pastor tugasnya menggembalakan umat, memberi teladan kepada umat. Tapi kok ada pastor cuma kerja aja marah-marah, ngomel-ngomel terus, padahal ada ayat Alkitab yang mengatakan kasih itu sabar. Contoh yang terakhir bukan dari paroki ini, bahkan bukan dari planet ini, dari planet lain, bukan dari planet bumi. Contoh yang terakhir ini. Itu beberapa hal yang meleset. Jadi hari ini diajak yang meleset-meleset putar balik. Maka pesan hari ini, mari mendeteksi hidup kita, apa-apa saja yang meleset, putar balik, supaya dapat melihat karya ilahi. Sebab kalau tidak
berada dalam pertobatan, kita hanya akan melihat dunia ini gelap adanya. Seakan-akan karya Allah berhenti, seakan-akan karya kebaikan tidak ada. Tapi kalau kita bertobat itu bukan sekedar berbuat baik, saudara-saudari. Bertobat berarti mendekati cara pandang Allah. Maka kalimat terakhir, kerajaan surga sudah dekat. Jadi bertobat itu bukan sekedar menjadi baik, bukan. Tapi bertobat itu bisa memandang dunia dari cara memandang Allah, dari kacamata Tuhan. Artinya kita akan melihat terang bahkan ketika dunia tampak gelap. Kita akan melihat terang terbit bahkan ketika kelam kabut dunia ini, bahkan kehidupan kita. Sebab kalau kita bertobat, putar balik dari hal-hal yang meleset tadi, kemudian kita berada di jalan Tuhan. Kalau kita berada di jalan Tuhan, memandang dunia menurut cara pandangan Allah. Semoga kita hari ini dan beberapa hari ke depan dan seterusnya dapat mendeteksi apa-apa saja yang telah meleset, segera putar balik. Maka saudara-saudari, penutupnya, kalau kamu merasa hidupmu suram, gelap, mungkin saatnya sekarang putar balik. Shalom alaikum.